Pemirsa, ini pertanyaan terus masuk di catatan demokrasi. Ini pertanyaan untuk Bang Fadlizon dari Manogi Simarmata. Saya ingin tanya Bang Fadli, apakah hanya lockdown solusi satu-satunya? Karena banyak negara yang menerapkan lockdown masih saja dilanda pandemi sampai dengan saat ini. Saya tadi hanya mencuplik saja, itu cerita tahun lalu. Kalau kita sejak awal itu melakukan lockdown, mungkin 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, tentu harus ada kompensasi kepada mereka yang terdampak. Ini cerita lalu gitu ya, udah lewat lah gitu ya. Jadi maksud saya ke depan ini di dalam menyikapi itu kita harus diagnosanya ini harus tepat gitu. Jangan salah diagnosa. Kan dokter kalau diagnosanya salah kan ngasih resep bisa salah juga. Nanti obat sakit perut dikasih obat sakit kepala gitu ya. Nah ini yang menurut saya sekarang ini harus konsisten dalam mendiagnosa ke depan ini. Dengan melihat juga perkembangan mutasi virus maupun penyebaran yang lain. Dulu kan pengetahuan kita tentang virus ini kan kalau kita ingat dulu hanya dari droplets ya. Kalau kita bersin atau apa. Kemudian ternyata ini airborne, ternyata apa segala macam. Jadi menurut saya diagnosa ini penting oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan kebijakan itu harus konsisten gitu. Dan satu pintu. Jangan di satu sisi di sini mau ada buka wisata, di sisi lain ini tidak boleh, di sini boleh ada penerbangan dari Wuhan, dari India tidak boleh dan sebagainya. Ini membuat ya yang saya bilang tadi kayak sirkus kita ini gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ya kita tidak lagi trial and error. Nah, kalau trial and error melulu, kapan selesainya? Ya, negara-negara lain ya memang penduduknya kecil tapi disiplin itu sudah menikmati bahwa mereka bebas. Tapi angka kesembuhan terus meningkat juga Bang Fadli di Dan Indonesia. proses vaksinasi saat ini sudah mulai bergulir. Saya sangat mendukung. Vaksinasi itu sangat penting dan bahkan menurut saya harus mempercepat. Di Amerika vaksinasi itu cepat sekali. Hanya dalam 100 harinya Biden itu udah 200 juta orang yang divaksinasi. Kita kan relatif lambat. Walaupun saya tahu juga masalahnya tidak mudah untuk mendapatkan vaksin itu, tapi kan relatif lambat. Dari 7 jenis vaksin yang waktu itu sudah dari peraturan menteri kalau tidak salah ya. Baru ada 2 atau 3 gitu ya. Baru ada Sinovac, ada AstraZeneca atau Sinopharm. Yang lainnya belum ada. Pfizer apa segala macam itu belum ada. Nah, dan masih ada tebang pilih. Nah, saya itu vaksinasi seniman sama budayawan nggak diundang loh. Nah, itu dia. Mungkin Serius? dianggap Ini serius. Bang Arya nanti yang menjawab. Jadi betul, ini juga bisa merupakan diskriminasi. Kalau orang ada yang memang ingin vaksinasi tapi mereka tidak mempunyai akses. Walaupun sekarang ada tentu prioritas kan, tenaga kesehatan, ada lansia, ada tenaga pendidikan dan sebagainya. Nah ini lagi menurut saya harus diantisipasi ke depan. Misalnya tentang pendidikan. Menurut saya belum tentu ini waktu yang tepat untuk segera membuka tatap muka gitu ya. Pada bulan Juli ya kalau tidak salah. Ini kalau dibuka ini akan harus dievaluasi lagi menurut saya. Bapak Fadlizon tadi berbicara mengenai vaksin, ada juga pertanyaan yang masuk melalui Twitter kami. Banyak juga ini Ayah ya, banyak pertanyaan juga. yang masuk kita saring ini Mbak, kita saring pertanyaan coba ya. yang kemudian ditujukan kepada Dr. Tirta. Mohon bertanya kepada Dr. Tirta, sebenarnya sejauh apa pengaruh vaksinasi terhadap mereka yang telah divaksin? Kenapa kemudian vaksin sudah dilakukan tapi hingga saat ini kondisinya masih begitu-begitu saja? Karena posisinya adalah dosis yang ada di Indonesia itu nggak mencukupin. Itu adalah problem yang tadi sebenarnya diutarakan Bang Fadli adalah kita emang solusi utama itu adalah selain kita saling mengingatkan, saling menjaga peraturan yang emang harus satu pintu, jadi nggak berubah-ubah, ya vaksinasinya tuh harus proses dan kita baru dapat kabar ya kalau nggak salah tadi dapat kabar dari Kadin vaksin mandiri yang 500.000 udah datang ya. Jadi pada dasarnya itu vaksin itu adalah program gimana kita bisa mencapai herd immunity, tetapi dosisnya tuh nggak ada. Dosis yang sampai Indonesia itu belum ada. Stoknya, kesediaan ya, stoknya. stoknya itu datangnya bertahap. Kalaupun ada, datangnya itu kadaluarsa 30 hari. Makanya kalau nggak salah kemarin kan pembahasan kita sebelum ini adalah itulah kenapa sampai vaksin Nusantara viral segitunya. Karena kita tuh udah kesulitan banget untuk mencari vaksin. At the end adalah kita dihadapkan situasi vaksinnya dosisnya belum ada, terus banyak orang belum dapat. Tapi kan ini juga problematika tidak hanya Indonesia saja tentunya. Ya semua, makanya nah gini, sekelas India aja, kenapa kok India itu ibaratnya dibahas di seluruh dunia, kita bahas India ya, kenapa kok dibahas terus? Karena India pada waktu itu blundernya dia adalah, dia tuh merasa jumawa karena dia tuh penghasil AstraZeneca terbesar di dunia. Gitu kan, nah terus dia bisa mengontrol COVID.
pada suatu hari dia upacara keagamaan seneng dong. Open masker dan kawan-kawannya. Terus selepas ada berita beredar oksigen bocor atau apapun terus jebol. Nah, akhirnya orang Indonesia terbagi dua side nih. Yang satu adalah, wah kita dosis saja nggak cukup nih. Udah gitu dilarang mudik, peraturannya berubah. Lihat di sana pesawat Chatran Wuhan datang. Di satu sisi kemarin India juga ada yang datang ke sini. Di satu sisi berubah-ubah terus akhirnya nakes sama rakyat pun, yaudahlah jaga sendiri-sendiri, dosisnya juga nggak ada. Dan ini problem lagi. Coba ditanyakan Pak Menteri Budi Gunadi, nyuntik vaksin lansia itu kenapa susah? Karena orang lansianya aja ngerasa kayak, aku udah tua, udahlah anakku aja. Pasrah, dan pasrah itu membuat, kalau yang anak muda duluan divaksin, ini PR nih, udah ada dosisnya, lansia dulu. Dr. Panduryono dan teman-teman FKUI meminta harus lansia. Benar, tapi di beberapa daerah, lansia itu defend. Yang akhirnya dosisnya ini nggak diambil-ambil kan? Kadaluarsa terus kan, akhirnya mau disuntik ke anak muda, nanti akan melanggar, harus lansia dulu. Akhirnya Tapi sekarang posisi stok juga terbatas, buktinya tadi Mbak Tejo, pengalamannya Mbak Tejo saja belum dapat. Betul. Budayawan, seniman, ada yang sudah dapat, ada juga ternyata yang belum. Itu yang Senin lalu ya Mbak Tejo ya? Senin lalu kalau salah, Senin lalu. Bang Arya, Yang mana nih kamu tanya? pertanyaan Mbak Tejo tadi harus dijawab dulu Bang Gini, Arya. Kenapa Mbak Tejo belum dapat tadi vaksinnya? Gini, kalau Mbah Tejo lansia sebenarnya udah dapat. Kalau lansia jadi ya. masih muda maksudnya Mbak Tejo? Jadi nggak ada kok. Itu semua kalau lansia pasti. Kemudian kan memang kita saat ini memang prioritasnya adalah tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik. Ya, sekarang sudah mencapai 30% yang sudah divaksin. Emang tadi benar kata Dr. Tirta. Sebenarnya vaksin kita itu udah 30 juta yang distribusikan. Tapi yang dipakai baru sekitar hampir 20 juta. Jadi masih ada 10 juta sebenarnya yang belum digunakan. Karena tadi itu digunakan untuk lansia. Karena tadi itu lansia kita tuh memang pada umumnya bilang bahwa saya di rumah aja. Saya di rumah aja ngapain saya vaksin. Saya cukup di rumah kok, saya kan toh nggak pergi-pergi, saya ngapain divaksin. Dan ternyata nggak hanya dialami di Indonesia. Di Singapura pun mengalami hal yang sama. Akhirnya kebijakan pemerintah Singapura, daripada nunggu lansia, ya sudah, yang masuk mereka ke tahap yang usia produktif di bawah 60 tahun. Jadi semua udah bisa gitu. Singapura melakukan itu gitu. Jadi ini juga tantangan bagi kita nanti di pemerintahan bahwa, dan juga teman-teman di kedokteran, apakah memungkinkan kayak seperti di Singapura supaya vaksin kita ini bisa cepat juga karena sekarang ini kita ada stok 10 juta. Seperti ini Bang Arya, sudah diberikan gratis, sosialisasi sudah ada, kenapa mereka enggan untuk vaksin? Karena lansia itu dia memang dia pengen di rumah aja. Dia merasa bahwa udahlah yang muda-muda ini saya nggak perlu toh, saya juga nggak pergi-pergi, saya bisa sehat kok di rumah aja gitu. Ya, tapi sekarang begini, bagaimana sih roadmap penyediaan vaksin kita? Iya. Ya, supaya bukan hanya yang diprioritaskan, tapi seluruh rakyat Indonesia ini mempunyai akses, baik yang memang mandiri maupun yang gratis. Ini harus jelas roadmapnya, kapan datangnya, kapan bisa kemana, itu harus jelas. Harus memang banyak jelas. orang yang ingin vaksin loh, Ya. tapi dia tidak punya akses atau di mana vaksinnya, Iya. yang bahkan mau bayar Gini, sendiri. Mbak Tejo. kalau lansia nggak ada masalah. Pertanyaan untuk Bang Arya Sinulinga adalah, saya sih nggak soal nggak divaksin gitu loh. Tapi saya langsung membayangkan banyak hal. Berarti saya aja nggak diundang. Kurang seniman apa coba Mbak Tejo? Bukannya gitu Maria. Gitu loh. Tapi maksud tuh jangan-jangan ke bawahnya itu yang soal roadmap tadi Bang. Juga berlaku tebang pilih. Jadi waktu itu pagi itu saya lihat teman-teman di vaksin di Galeri Nasional. Saya nggak diundang. Apa karena saya juga nggak anti Pak Jokowi. HP nyala padahal ya? HP nyala. Tidak ada yang SMS, WA nggak ada. Jokowi, cuman saya memang nggak mendukung. Oh, nggak gitu. Saya nggak menjilat gitu loh. Jadi kemana-mana pikiran saya gitu loh. Gitu aja. Kan gitu semua loh. kebagian, bukan masalah Gitu. menjilat atau Itu tidak, kenapa? Mbak. Sujiwo Tejo, bukannya saya mau nggak diundang. Ya. Gitu. Tapi gini, yang pasti ya, yang sekarang ini adalah bahwa tahapan-tahapan yang seperti tadi itu, bahwa yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian di lansia, kemudian itu berbarengan dengan pelayan publik dalamnya diutamakan kepada guru dulu. Lansia belum, karena saya belum 60. Oh belum 60? Belum 60. Jadi itu jelas-jelas undangan vaksin untuk seniman dan budayawan. Betul. Dan Sujiwo Tejo nggak diundang. Gini, Mbak, karena memang ini proses. Kalau itu saya bilang masih proses. Artinya ini proses yang masih terus untuk pelayan publik tadi. Masih proses untuk pengundangan, jadi memang tidak serentak semua. Tapi ini tadi ada sisa 10.000 ya? 10 juta. 10 juta. Itu nanti bisa kadaluarsa. Kenapa tidak itu dilepas saja? Nah gini,
Nah ini karena tadi itu lansia tadi itu kita masih nahan tuh lansia itu. Ya nanti tunggu saja sampai tapi yang 10 supaya jangan yang 10 juta ini jangan Membuang-buang waktu kadaluarsa. dan juga membuang-buang Ya sudah vaksin. disuntik saja siapa yang mau, nanti lansianya kan sudah dihitung. Nanti itu yang aktivis kesehatan akan marah-marah. Pak, jadi problem utamanya itu adalah emang dari kalau teman-teman yang senior guru itu adalah mereka strict di gold standar. Cuman akhirnya kita kemarin merumuskan kita membuat sebuah ide dari teman-teman Pak Menteri dan dokter. Satu, usianya kemungkinan ada ide gimana kalau digeser. Ya. Kan sekarang 60. Kita ide ini yang muda-muda nih, dokter-dokter yang muda ide, udah biar cepat kita geser ke 50. Tapi nunggu penelitian dari Pak Panduryono dan kawan-kawan. Ide ke Kadaluarsa enggak kan kita itu beli Iya, loh sebulan itu. sampai akhir Mei. Sampai akhir Mei atau akhir Juni itu bisa dipastikan nanti ke teman-teman ya. Setahu saya ya, setahu saya baca adalah akhir Mei. Tetapi ide pertama digeser 50, ide kedua pelayanan kesehatan gratis. Jadi lansia ini mau datang kalau ada diperiksa dokter gratis. Nah, jadi kita post di sini. Kalau ternyata masih nggak bisa, itu yang harus dirapatkan oleh pemerintah untuk ngejar waktu sebulan 2 bulan ini. Ya ini kan running against time ya. Ya. Jadi ini running against time, masalah kadaluarsa. Dan saya kira kita susah mendapatkan vaksin, jangan sampai ada 10 juta vaksin yang mubazir. Gitu. Berapa harga vaksin itu Pak? Gini, Enggak, saya mau tanya berapa harga vaksin? Enggak, biar kita transparan. aku rasa Itu di DPR tahu itu Bukan, pada harga bukan. vaksin. Ini yang import nih BUMN. Iya, tapi Iya, berapa harganya biar betul. kita terbuka. Itu langsung ke Kemenkes, nggak bisa kita buka. Kami kan bukan soal itu. Kita Enggak, kan ini ada. maksud saya kalau harganya murah kan bisa lebih banyak lagi. Ini bukan soal harga murah atau Kuota. harga mahal. Ini masalah ketersediaan vaksin di dunia. Soalnya Satu, harga sebentar. Tapi antigen juga itu ketersediaan uang juga penting. Aku perlu uruskan juga masalah kadaluarsa tadi. Kami sudah hitung juga. Itu kalau untuk yang namanya dibuat oleh Bio Farma itu 6 bulan. Ya. Jadi masih ada waktu untuk menghabiskan, masih ada waktu. Jadi bukan disia-siakan yang 10 juta itu nggak akan ada yang hangus. Nggak akan ada yang hangus, yang 10 juta itu. Cuma sekarang ini kita push terus untuk pelayanan publik. Paling nggak pelayanan publik selesai. Karena sampai hari ini pelayanan publik itu yang rendah itu adalah lansia. Kalau pelayanan publik perkiraan hampir sudah 50% kayaknya. Lebih ya. Lansia yang dikit. Jadi itu yang, Kalau untuk yang pelayanan publik itu 49%. 49% untuk pelayanan publik. Jadi hampir 50%. Baik. Untuk yang fase pertama. Jadi sebenarnya masih ada 50% lagi untuk pelayanan publik. Jadi masih memungkinkan yang 10 juta itu dihabiskan untuk pelayanan publik. Jadi nggak akan ada yang sia-sia. Gitu. Bang Arya, sedikit saja korelasi dengan tema kita pada malam hari ini. Mengapa kemudian masyarakat tadi kalau kami baca banyak yang beranggapan vaksin sudah bergulir, kemudian kesannya adalah oke lah boleh kemana-mana, boleh mudik, boleh berbelanja. Maksudnya gimana nih? Maksud kami ya, Kamu jelasinnya coba kamu vaksin jelasin sudah dulu. Fokus. Coba kamu. Vaksin sudah bergulir, Oke. Bang Arya. Nah. Kemudian saat ini nampaknya sudah mulai longgar. Diperbolehkan mudik asalkan ada swab antigen, boleh berbelanja, didorong untuk berbelanja, berdorong untuk piknik. Mudik sih nggak boleh kan dilarang mudik. Tanggal sekian sampai tanggal sekian kan Tapi dilarang mudik. sebelum tanggal 6 kan boleh. Itu kan dianggap bukan proses mudik yang ada di Indonesia. Beda kata lah ya. Enggak bukan beda kata, itu beda. Artinya gini loh. Karena gini, kan biasanya orang mudik liburan itu tanggal sekian sampai tanggal sekian, 2 minggu lah gitu dianggap seperti itu. Karena itu musim masuk ke liburan dia, ambil cuti dia dan sebagainya, 2 minggu. Maka hitungannya adalah seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran. Makanya itu adalah pola kebiasaan orang mudik di Indonesia. Makanya itu dipakai 2 minggu itu untuk mudik. Untuk mudik. Iya. Baik Bang Arya, semoga tidak terjadi potensi ledakan angka COVID di Indonesia. Sesaat lagi kita akan mendengarkan. Bapak-bapak, ini ada tausiah dari Habib Nabil Al-Musawa. Kita akan dengarkan bersama nanti tausiahnya ya. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi.